RKP tahun 2023. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu pembangunan gedung kantor balai desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, bantuan hukum bagi kepala desa dan perangkat, pembangunan irigasi tani yang berlokasi di RT 07 dan 17, alat penanaman padi, pembangunan plengsengan beronjong, bangunan di tebing sungai. Ada pembangunan pagar sekolah dasar SDN Banjarjo, rehab gedung sekolah SDN Banjarjo, pembangunan gedung di MI Nurul Ulum Desa Banjarjo, pemeliharaan gedung di SMP 2 Padangan, pembangunan saluran drainase, sepanjang jalan nasional. Untuk poin kedua, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan RTL, pembangunan jalan poros desa. Ini nanti fokusnya di RT 4 jalan usaha tani, pembangunan gedung olahraga, pembangunan ruang perpustakaan, seragam drum band, pembangunan bidang puskesmas, gedung puskesmas, mohon maaf, ini rencananya 2 lantai, saluran air dan drainase, pemeliharaan rumah dinas dokter. Untuk bidang yang lain, pembangunan kemasyarakatan, pelatihan pembuatan kue, bantuan alat pembuatan kue atau oven, pelatihan kerja bagi pemuda, bantuan alat kerja, las atau peralatan bengkel yang lainnya, PPL petani. Poin 4, pemberdayaan masyarakat, adalah bantuan kambing. Rencana ada 30 ekor kambing, bantuan perlengkapan ternak. Ini bibit lele 10 unit, bantuan bibit lelenya dan bantuan kambing etawa. Bidang tak terduga, bantuan bencana, ini sifatnya adalah sosial bencana di sepanjang bantaran air Bengawan Solo, dan bantuan penanganan wabah. Semoga saja wabah di tahun depan juga nggak ada, tapi nek jenenge jogo-jogo itu tetap harus, sifatnya harus ada. Wes diajono ketok tapi pelaksanaannya 2023. Oh. Lanjut. Untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan ATK, penghasilan tetap, tunjangan kepala desa, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa serta perangkatnya, penyediaan operasional pemerintahan desa atau ATK, RKP, PPKD dan PPKD
dan lain-lain. Penyediaan tunjangan BPD, penyediaan operasional BPD, ATK, makan minum, listrik, dan perlengkapan seragam. Penyediaan intensif RT RW, penyediaan intensif RT RW, penyediaan operasional operator desa, penyediaan tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, penyediaan penghasilan staf petugas atau pemerintah desa, penyediaan penghasilan staf atau petugas pemerintah desa, penyediaan BPJS ketenagakerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa, jasa pungut PBB dan distribusi, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa, pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan. Bidang pertanian, pengembangan sistem informasi desa, pajak bumi dan bangunan. Sebidang kesehatan atau sebidang pendidikan dulu, penyelenggaraan PAUD, TK, PPA, TK, TPK madrasah, non formal milik desa, serta honor pakaian dan lain-lain. Sebidang kesehatan, penyelenggaraan pos kesehatan, Polindes milik desa, dalam hal ini adalah untuk obat, insentif, KB dan lain sebagainya. Penyelenggaraan pos kesehatan desa, Polindes milik desa, PMT balita dan lansia, PMT stunting, gizi buruk, PMT ibu hamil, atau sekarang PMT Dusuket, penyeluruhan dan pelatihan kesehatan, pelatihan dan penyeluruhan pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas perangkat desa, dan penguatan ketahanan pangan tingkat desa. Sebidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pembangunan rapat beton lantai pasar hewan yang insya Allah juga nanti sebelah utara itu, pembangunan pos kampling, pembangunan paping, pemeliharaan web desa, penyelenggaraan informasi publik, perbaikan teras samping balai desa dan TPT, serta perawatan jembatan dusun, dalam hal ini masuk dusun baru RT 12. Bidang pembinaan kemasyarakatan, subbidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan ketertiban oleh pemerintahan desa, koordinasi pembinaan keamanan ketertiban dan perlindungan musyawarah skala lokal tingkat desa, persiapan kesiapsiagaan tanggap bencana skala lokal desa, subbidang kebudayaan dan keagamaan, pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa, penyelenggaraan festival kesenian adat, kebudayaan dan keagamaan
serta HUT RI, Hari Raya, serta keagamaan. Pembinaan rekrutmen umat beragama, saya ulangi, pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan kegiatan zakat, infak, sedekah dan keagamaan, kegiatan pelestarian adat, kebudayaan dan sedekah, ini sedekah bumi, grebek atau grebek desa atau yang lain-lain. Lanjut, sebidang kepemudaan dan olahraga, penyelenggaraan lomba kepemudaan di tingkat desa, pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga, pembinaan LKMD, LPMD, pembinaan PKK, sebidang peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa, pelatihan dan penyuluhan, subbidang pembangunan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, subbidang penanaman modal. Dalam hal ini, karena kita sudah punya BUMDes, penyertaan modal di BUMDes dan BUMDesma. Bidang penanggulangan bencana darurat yang sifatnya mendesak, subbidang penanggulangan bencana, yaitu jenis kegiatan penanggulangan bencana atau yang bersifat sosial, sumbangan, kematian dan lain-lain. Sebidang keadaan darurat, penanganan keadaan darurat, subbidang yang sifatnya mendesak, penanganan keadaan mendesak. Demikian RKP, rencana pembangunan Desa Banjarjo tahun anggaran 2023 yang bisa saya sampaikan, dan ini yang sudah difilter atau disaring oleh tim desa. Maka dari itu saya tawarkan panjenengan, sekiranya ada yang perlu disimpulkan, monggo. Kalau tidak, maka mohon izin RKP ini bisa saya tetapkan. Ya, matur suwun Bapak Suyono selaku Ketua BPD Desa Banjarjo. Sebelum acara kami lanjutkan, monggo Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan di sesi pertanyaan ini, mungkin ada pertanyaan. Monggo tanya jawab, sesi tanya jawab, monggo Bapak Ketua RT 1. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya terkait dengan pembangunan drainase tadi di sepanjang jalan provinsi, itu belum disebutkan sebelah kiri atau kanan, atau memang nanti keseluruhan ya? Keseluruhan. Kanan kiri itu lebih bagus mungkin ya, untuk karena secara geografis juga Banjarjo meliputi antara kanan dan kiri jalan provinsi. Satu. Kedua, masih terkait dengan drainase ini juga saya mempertanyakan drainase yang berada di jalur selatan perempatan Banjarjo ke selatan, itu memang sudah ada di sebelah timur. Yang saya pertanyakan yang di sebelah barat, karena itu sekali lagi saya ingatkan, karena kata Pak Kades juga jangan bosan-bosan. Insya Allah saya tidak bosan. Ini saya usulkan sejak tahun 2014.
Jadi udah hampir satu windu ya, satu windu. Yang sebelah barat belum ada Pak. Apakah pertanyaan saya, apakah sudah di ACC? Karena pengajuan itu sudah sering setiap tahun kita ajukan di setiap musrenbang des. Itu drainase unit besar ya. Karena kalau kecil kapasitasnya nggak mumpuni nanti, malah bukan menjadi solusi tapi membuat masalah kalau kecil. Gitu Pak. Terus terkait dengan ini yang ketiga, pavingisasi tadi belum disebutkan sebelah mananya. Mohon untuk dijelaskan di sebelah mananya, karena saya kira juga sebelumnya banyak usul pavingisasi. Nah, nanti takutnya nanti rancuh kalau nggak disebutkan sebelah mananya, tiwas ada yang GR. Cek satu. Takut belum. Takutnya nanti ada yang wilayah yang sudah mengajukan, dia pulang dari sini bilang ke warganya pengajuan kita sudah di ACC padahal belum disebutkan wilayah mana. Takutnya salah paham. Tolong nanti didetailkan penyampaiannya supaya kita bisa lebih jelas menerima informasi dari desa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak RT 1. Mungkin masih dijawab atau Sebelumnya terima kasih. Satu masukan atau pertanyaan yang luar biasa. Mohon maaf sebelumnya Bapak RT, Bapak Iwan, tidak saya sebutkan secara detail karena mengingat juga peraitung, sehingga saya tidak menyebutkan nilai angka, tempat, dan lain sebagainya, volume. Ini kalau tak bacakan stok-stok kita kesuat keburuan. Insya Allah untuk pavingisasi ini kelihatannya tetap usulan yang lama di RT 15. Untuk drainase ini karena sifatnya pengajuan adalah harus masuk di RKP, rumus rebanda dan RKP. Jadi walaupun sifatnya itu usulan lembaga-lembaga yang lain, termasuk nanti dari PU, dari lembaga Puskesmas dan lain sebagainya, masuknya akan tetap ke sini. Jadi insya Allah itu nanti ya kilo tangan untuk drainase di Jalan Poros. Seperti itu yang bisa saya sampaikan Bapak Iwan. Terima kasih. Yang lain? Oh ya, atau mungkin dari tim bisa menambahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang di awal tadi di pertama, ketika Pak Ketua RT 1 menanyakan kenapa di sebelah timur sudah, di sebelah barat tidak. Saya sampaikan di awal pertama kali yang dikasih drainase adalah di RT 1 sebelah barat, dan itu sudah dari PU sudah dikasihkan ke tim RT 1. RT 1 ketika itu menolak. Akhirnya kita buatkan berita acara, kita pindahkan di selatan rel kereta api. Terus tahun berikutnya lagi di RT 1 itu di sebelah barat dikasih lagi, dan itu ditolak lagi oleh RT 1. Kita buatkan berita acara lagi, kita pindah di RT 5. Ini Pak, sejarahnya seperti itu. Mungkin dari permintaan dari RT 1 itu volumenya atau lebar atau dalamnya yang kurang.
ketika untuk pengajuan, karena ini sifatnya DU Pak, daftar usulan yang diajukan ke tingkat kabupaten, jadi kita tidak mendanai. Itu tadi disampaikan Pak Yono yang di awal itu adalah DU. DU itu nanti yang mendanai bisa kabupaten, bisa provinsi, atau bisa pusat. Jadi alhamdulillah ketika dari RT 1 di sebelah barat itu tidak mau menerima itu, kita alihkan di RT 4 dan RT 5. Jadi insya Allah nanti ketika jenengan maunya di RT 1 atau di sebelah barat itu, mohon untuk di itu Pak Iwan ya, betul nih. Volume dimensi kalau bisa jenengan sebutkan, nanti kita buatkan di DU 2023 atau 2024 itu. Jadi volume dimensinya, lebarnya, dalamnya itu biasanya ketika untuk pengajuan di tingkat kabupaten itu bisa terjangkau, bisa dilayani ketika kita punya spesifik volumenya besar. ya. Besar. Nah jadi Kemarin kan yang diajukan, yang terakhir ada Pak Kades datang di lokasi itu kecil, ya, sehingga Nah, kita tolak karena berpotensi menambah masalah, gitu loh. siap. Berarti itu kurang lebar nih. Nanti kita makanya nanti kita dimensinya kita masukkan di DU itu lebarnya berapa, tingginya berapa, dan panjang berapa. Biasanya ketika itu sudah muncul PU itu tinggal menghitung. Oh ini sudah jelas permintaannya seperti ini. Seperti di timur, saya kira sudah cukup, itu Iya. besar. Karena kemarin kita tolak lebih kecil daripada yang sudah terpasang di sebelah timur jalan. Iya. Makanya nanti kita DU-nya kita buatkan berarti volumenya lebih spesifik itu. Terus yang kedua pertanyaan masalah paving itu bukan di RT 15 saja, tapi insya Allah itu anggaran kita buatkan RT 5 dan 15 karena sudah 2 tahun itu masuk RKP tapi tidak bisa terdanai karena ya itu tadi adanya dengan COVID seperti itu. Jadi ini untuk pavinisasi itu RT 5 sama 15. Terus tadi kalau mungkin jenengan kurang paham terkait dengan DU puskesmas sekolah itu DU Pak, itu ajuannya ke kabupaten. Itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari RT 07 ini tentang pavinisasi Pak. Ini setiap tahun, setiap saya bandes, saya mengusulkan pavinisasi lorong Pak Sukrika Utara. Bahkan saat ini pun kami swadaya sudah membeli paving dan kuk. Nah ini saya minta bantuan dari pemerintahan desa, yaitu damping untuk damping aja. Masalah pedal dan lainnya nanti RT yang nanggung. Itu saya ambilkan dari uang jimpitan. Seperti TPT saat ini yang sudah berjalan, itu memang ngambil dari uang jimpitan dan swadaya masyarakat. Saya tidak menggantungkan sepenuhnya kepada pemerintah desa. Saya berusaha mandiri. Kalau saya mandiri, saya berusaha mandiri. Tapi mohon, ini paving sudah ada. Seluas 140 meter sudah saya belikan. Pasir bed sudah ada. Kami tinggal butuh dampingan. Mohon dengan hormat lagi sangat kepada Bapak Kepala Desa maupun Bapak Ketua BPD, apa yang menjadi program dari RT 07 ini bisa tercover di RKP malam ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak RT 7. Mungkin ada senang yang menjawab. Pak. Terima kasih Pak RT 7 yang sangat antusias. Dia mandiri, tidak menggantungkan dari pemerintah desa, tapi ya tetap ditangisi Pak Lurah. Terima kasih kemarin sudah membuat TPT dengan dana
kewajiban. Ya, seperti itu loh yang saya maksud. Jangan kredo lumayan store. Apabila RT bisa mandiri, alhamdulillah. Jadi uang jinjitannya dari warga untuk warga. Tapi ya kemarin nangisi Mbak Lurah, ya ditangis anaknya ya tetap berpiye-piye diceploki ya. Nah ini untuk RT 7 kemarin kita ada tamu dari PU atau ya PU dan Dinas Pertanian, yang intinya drainasenya panjenengan yang dilalui HIPA, ya berdoa saja mudah-mudahan bisa terlaksana Pak RT 7, yang intinya masyarakat apa ya kurang greget karena sudah dikejar bakti bantuan ini belum turun-turun. Nah, maka dari itu panjenengan sabar, insya Allah nanti akan terbangun juga karena sudah disurvei kemarin. Terus alhamdulillah juga kemarin ada tamu juga dari PU, kita mendapatkan lampu penerangan jalan 30 titik. Dengan kesabaran kita berdoa, alhamdulillah kemarin ada tamu ke sini, ada bantuan lampu istilahnya PJU Pak Camat itu mendapat PCN, mendapatkan 30 titik Pak Camat. Alhamdulillah kemarin ya saya harapkan tidak mau masuk ke dalam, tapi mintanya dekat dengan jalan raya. Alhamdulillah kemarin saya arahkan ke perapatan ini dan pertigaan Klotok Pak Pasariwan. Nah itu Pak RT. Dan yang nantinya Pak RT mau swadaya untuk paving jalan lingkungan, yang jenengan sampaikan. Yang penting jangan lupa Pak RT tanahnya tanahnya diluruskan, dihibahkan nanti ke depannya biar dari Pak RT dan pemerintahan desa tidak ada permasalahan. Itu siap untuk membuat keterangan nanti kita tempatnya dari desa yang diberikan. Nanti informasi yang sudah adalah warga kita melalui kita punya tertib Pak. Terima kasih dan alhamdulillah. Pelaksanaannya insya Allah dalam bulan-bulan depan ini Pak. Karena pabrik sudah ada, pedal sudah ada, tinggal untuk dampingan. Kastilnya Mbak Lin. Ini terima kasih. Ini ada WA dari Pak RT 7 juga malam ini kerja bakti ler pedel. Makanya kalau tiliannya Pak RT 7. Terima kasih ini kerja bakti. Ya, kok nek dereng badhe ya tak tiliane nggih. Itu Pak RT 7 yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kades. Mungkin ada tambahan dari tim penyusun RKP. Pun jelas nggih. Ada tambahan? Ada tambahan sambung. Nggih, monggo pertanyaan. Dari Bapak RT 8. Monggo Bapak RT 8. Nenek yang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun kula nama setunggal mawon Pak. Tolong
mungkin tahun ini segera dianggarkan untuk pembuatan pendosa. Kok cepet Soalnya pendosa di makam Banjardowo itu terlalu berat. Lah kok kudu tahun iki lho kesusupan. Nggih, sampun teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis kerasa ta piye? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini kalau bisa. Aja kesusu to. Kelotok. Terima kasih Pak RT yang kemarin saya diundang pas pertemuan RT 8 sih. Masih ingat Pak RT, kemarin saya sudah rundingan dengan sing noto duit sama Pak Sekdes. Insya Allah ya, kemarin sudah saya suruh hubungi Mas Mus. Intinya karena untuk kepentingan umum tetap kita dahulukan. Itu kemarin karena ya saya juga tahu karena untuk gendosanya itu beton eser, jadi sangat berat sekali. Nah, maka dari itu terima kasih Pak RT diingatkan kembali. Terima kasih. Tetap kita upayakan Pak RT. Secepatnya Pak RT. Monggo yang lain masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini saya menanggapi tentang program dari desa yang mengenai ketahanan pangan. Kemarin alhamdulillah untuk warga kami ada yang mendapatkan. Cuman yang jadi pertanyaan dari warga pertama saya itu, kenapa dari RT itu kok tidak diajak untuk musyawarah penentuan siapa yang mendapatkan? Ya dari situ merasa RT itu wewenangnya kok dikurangi. Terus untuk kelanjutannya saya minta yang ngelola itu dibalikan ke RT. Saya nggak tahu apa persyaratannya mendapatkan itu, tanda tangannya apa, dari RT tidak tahu. Jadi kalau warganya nanya ya saya tidak tahu. Ini itu. Terus yang kedua mengenai bank sampah. Kemarin ada masukan dari tim pendamping desa untuk jika berkeinginan untuk mendirikan bank sampah itu mengataskan namakan muslimat. Kemarin saya coba untuk mengajukan proposal dan sudah mungkin pihak desa sudah tahu. Nah, minta bantuannya dari desa atau mungkin Pak Samad untuk masalah proposal itu tolong di ACC. Untuk sementara demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bapak RT 14. Mungkin Ibu pendamping desa bisa menjawab pertanyaan Bapak RT 14 terkait dengan ketahanan pangan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati peserta Musren Bandes dan Musdes penangkapan RKP Desa Banjarjo, kalau tidak salah ya Pak Mahfud, Pak Mahfud terus Pak RT, kemarin beberapa bulan kemarin kalau tidak salah di sini sudah diadakan musyawarah desa terkait ketahanan pangan untuk penentu penerima kambing. Memang secara tidak langsung Pak RT tidak dilibatkan, tapi desa sudah membentuk tim sendiri untuk menangani terkait ketahanan pangan, yaitu ada tim pelaksana kegiatan Bapak kasur-kasurnya masing-masing. Jadi penanggung jawab kegiatan Bapak kasurnya masing-masing, kemudian orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang mau bertanggung jawab atas kambing tersebut, mau dan mampu. Kalau mau dok banyak tapi ketika sudah syaratnya mau dan mampu, niki yang memang agak berat.
karena kemarin beberapa kali sudah ditawarkan ada kita anggap orang tersebut layak untuk mendapatkan bantuan, tapi beliaunya ternyata tidak mampu karena satu dan lain hal. Akhirnya dicarilah kategori mau dan mampu. Kok cuma orang sedikit yang mendapat karena dananya terbatas. Ngoten nggih Pak Mahfud. Jadi kalau tetangganya panjenengan mengalami kesulitan terkait kambing-kambing yang nakal tersebut, monggo dilaporkan ke Pak Kasumnya masing-masing. Nanti Pak Kasum sudah menyiapkan dokter-dokter untuk kambingnya. Jadi ketika kambingnya sakit, nakal, ngambek dan seterusnya, akan ada Pak Kasum dan Pak dokternya yang memeriksa kambingnya. Jadi kan cukup memberikan arahan saja, silakan menghubungi Pak Kasum atau ke balai desa. Ngoten nggih? Terus nggih, betul. Oh, ngoten. Nah, nanti terkait itu akan kita bicarakan lagi selanjutnya karena niki baru berjalan belum ada 1 bulan nggih. Belum ada 1 bulan. Nanti ketika kambing itu sudah beranak, akan diserah terimakan kembali kepada desa dan desa akan mengadakan musyawarah kembali untuk menentukan siapa-siapa yang berhak untuk mengelola kambing berikutnya. Jadi semua harus tersistem, harus bisa dipertanggungjawabkan karena itu adalah uang negara. Ngoten nggih. Jadi kita lihat perkembangan di lapangan seperti apa, apakah polanya harus diperbaiki atau memang sudah baik harus dikembangkan dan seterusnya. Seperti itu nggih Pak Mahfud. Itu yang pertama. Untuk yang kedua terkait proposal bank sampah, ini proposalnya sudah maju ke DLH. Oh, ngatan. Begini Pak Mahfud, mumpung belum jalan dari Fatayat ketuanya ranting Bu Nurin ya. Dari kalau Banjarjo Bu Nurin ketuanya ranting. Dari ketua ranting Fatayat silakan untuk berkoordinasi ke ketua PAC-nya Fatayat Padangan Bu Fajiroma. Nah, nanti dari PAC diajukan ke PC Fatayat Bojonegoro. Ada koordinasi yang menangani bidang itu. Dulu yang koordinasi namanya Bu Ariul. Nanti Bu Ariul sendiri yang akan mengawal proposal tersebut masuk ke DLH. Kalau memang lewatnya Fatayat atau kalau lewatnya Fatayat deh. Kemudian kalau muslimat saya belum tahu langkahnya. Nanti kalau sudah masuk ke DLH, nanti kita minta tolong bantuan Pak Camat supaya telepon DLH. Pak Camat nggak perlu telepon gitu Pak Camat, karena setiap hari bersama DLH kan, bersama istrinya Pak Camat. Kebetulan istrinya Pak Camat yang memiliki DLH. Jadi ketika proposal itu sudah masuk, nanti Pak Kades biar langsung koordinasi sama Pak Camat, gitu. Tapi memang alurnya ngeten. Jadi ketika ranting mau maju sendiri susah. Jadi dari ranting Banjarjo, dari Bu Nurin harus koordinasi dengan Bu Mamah, Kuncen, PAC-nya Fatayat, baru nanti Bu Mamah ke PC Bojonegoro, baru nanti PC dikawal masuk ke DLH atas nama Fatayat karena ini atas nama lembaga gitu, bukan atas nama desa. Jadi alurnya harus mengikuti alur lembaga. Ngoten nggih? Wonten pertanyaan malih? Sampun. Pripun? Ada pertanyaan kadose pun dalu. Iki kan jatah makan malam nih, sampai malam. Oh, boten. Monggo Bu dilanjutkan. Nggih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya Ibu Pendamping. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sampun, alhamdulillah. Berarti sudah tidak ada pertanyaan. Langsung aja acara selanjutnya penetapan RKPDes yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua BPD Desa Banjarjo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, setelah panjenengan kemarin mengusulkan lewat musreng, ya ini masuk di RKP rencana kerja pembangunan desa tahun 2023-2024. Seperti yang sudah saya sampaikan dan tadi saya bacakan, maka Bismillahirrahmanirrahim bahwa rencana kerja pemerintahan desa tahun anggaran 2023-2024 Desa Banjarjo pada detik dan kesempatan jam
maka saya tetapkan. Dari saya pribadi maupun mewakili rekan-rekan, bila mana ada kesalahan dan kekilapan semata-mata hanya kekurangan kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kami tutup, kami atas nama pemerintahan Desa Banjarjo mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada tutur kata maupun tingkah laku yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.